harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, ajaib, mulia, agung. Kami telah puji sembah di Kau. Terimalah penyembahan pujian kami, berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu. Lewat penyembahan pujian ini hadirat urapan dan kuasamu mengalir deras maksimal ke areal aspek hidup kami, yang memberikan imunitas roh, membuat kami kuat, bangkit, menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, yang membuat kami tangguh menghadapi apapun yang ada di depan kami, karena kami tahu hari esok kami sudah bersama Yesus. Karena kami tahu hari ini kami menjalani hidup, tapi hari esok kami sudah hidup bersama Yesus. Karena tidak ada satu detik pun yang tidak bersama Yesus. Terus menerus hidup kami bersamanya. Di dalam kami menjalani hidup ini, urapi kami terus dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhtamu membakar seluruh areal aspek hidup kami, sehingga ada semangat di dalam menyambut pergantian tahun ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pergantian tahun ini bukanlah sesuatu yang mengerikan. Pergantian tahun ini bukanlah sesuatu yang misteri. Karena pergantian tahun ini adalah sudah kami lewati beberapa tahun. Khususnya hambamu pribadi, sudah 51 kali aku menghadapi pergantian tahun. Oleh karena itu aku tidak gentar dan tidak takut hari esok. Aku tidak gentar, tidak takut tahun 2021, karena aku sudah melewatinya puluhan tahun. Luar biasa Tuhan, Engkau melindungi, menjaga, memelihara hidupku, sehingga aku boleh ada sebagaimana Engkau ada. Engkau ada menarik aku supaya aku ada sebagaimana di Kau ada. Engkau merancangkan yang indah supaya aku menjadi sepertimu, karena kami semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus dengan kekuatan roh, dengan kuasa firman, dengan kedaulatan Tuhan memilih kami, sehingga tidak ada manusia yang bisa intervensi. Walaupun mereka iri, dengki, tapi pemilihan Tuhan tidak akan gugur karena kedengkian, kebencian orang-orang tertentu, karena kami dibuat Tuhan berbeda dengan orang-orang lain, sebab kami bukan orang lain baginya. Kami adalah anaknya sendiri, sehingga ada perbedaan diperbuat Tuhan antara anaknya dan yang bukan anaknya. Haleluya Yesus. Terus karyamu dinyatakan di tahun 2021 ini, supaya hal-hal yang dulunya tidak berkenan di hatimu, yang dulunya hidup kami kurang pas di hatimu, kurang pas di pikiranmu Tuhan, hari inilah Engkau robah kami, supaya kami hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Allah berkuasa untuk merubah hidup manusia, sehingga manusia tidak lagi hidup seperti makhluk-makhluk lain, tapi manusia hidup seperti Tuhan Allah, karena kami segambar serupa dengannya, karena kami diciptakan untuk menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Sehingga ketika orang bingung mencari Tuhan, orang bingung siapakah Tuhan, lewat hidup kami mereka dapat inspirasi, mereka dapat haleluya terinspirasi bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Dia. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, ilah-ilah caman, roh teritorial yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah malam ini, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun kami jumlahnya tidak seberapa, tapi kami punya otoritas kerajaan, karena cukup 1-2 orang dapat menggoncangkan dunia ini, sehingga ditunggang balikkan dunia ini, sehingga tegaklah kerajaan Allah. Karena semua kerajaan-kerajaan pasti tergoncangkan
tergoncangkan. Hanya ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Tak tergoncangkan hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Karena itu kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, luar biasa Yesus. Luar biasa Yesus. Oh, kami sudah masuk tahun yang haleluya, yang sudah Tuhan siapkan. Ini bagi Tuhan bukan tahun baru. Bagi Tuhan semuanya sudah ada. Ini hanya bagi kami saja sesuatu yang baru. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup haleluya, haleluya dengan cara-cara daging. Kami harus hidup dengan cara-cara ilahi, cara-cara roh, sehingga kami bisa melihat ke depan apa-apa yang Tuhan akan buat kerjakan bagi kami, sehingga kami tidak gentar, tidak ciut, tidak khawatir, karena kami tahu kabar itu dan ini itu tidak membuat kami mundur. Kami tetap maju karena kami tahu mundur mati, maju hidup, karena maju pasti bersama Yesus. Bersama Yesus pasti kami menang, bersama Yesus pasti kami tidak akan terkalahkan. Karena kami bukan lagi tinggal di dalam kerajaan dunia, kami tinggal di kerajaan Yesus, terkaper oleh Yesus. Oh, kami di haleluya terlindungi oleh Yesus, sehingga tidak ada satupun yang bisa membahayakan kami. Bahkan 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kami tegak berdiri hanya melihat, karena itu tidak akan menimpa kami. Bahkan kami tahu semua nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada namanya, karena kami tahu Yesus nama di atas segala nama, termasuk coronavirus adalah nama, tunduk kepada nama Yesus. Tidak ada ya satupun nama yang tidak tunduk kepada namanya. Karena itu kami tidak perlu memperdebatkan tentang Tuhan, tentang Allah. Yang penting kami mengenal nama di atas segala nama. Yesuslah nama di atas segala nama. Silakan orang bicara nama Allah, silakan orang bicara nama Tuhan. Yang penting Yesus nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Kami bersyukur kami bukan sekedar mengenal Allah, mengenal Tuhan yang dipikirkan oleh banyak orang, tapi kami mengenal nama di atas segala nama. Karena kami percaya setiap makhluk sekecil apapun, apalagi Tuhan, pasti punya nama. Yang kami kenal adalah nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan Allah, nama di atas segala nama. Karena itu semua nama-nama wajib tunduk kepada namanya. Tidak ada yang tidak boleh tunduk. Semua nama-nama yang ada di Indonesia harus tunduk kepada namanya. Semua nama-nama yang ada di seluruh dunia harus tunduk kepada namanya. Hari ini aku perintahkan kau, hai nama-nama, tunduk kepada nama Yesus. Oh, Ramasakara lababas, Sikara labalabas. Oh, Ramasaka takara labas. Ramasaka takara labalabas. Oh, Ramasakara labalabas. Oh, Ramasaka takara lababas. Yuriasaka takara labasanda. Oh, Ramasakara labalabas. La yabataka yalalabas gini. Luar biasa Tuhan, rohmu, firmanmu yang hidup, yang kekal, yang tak berubah karena situasi, kondisi, keadaan, yang tidak usang karena zaman. Engkau, Tuhan Allah yang eksis dalam setiap zaman. Luar biasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak ketinggalan zaman. Dia eksis, tapi dia menghancurkan segala zaman-zaman yang lakukan, yang merepresentasikan hal-hal yang tidak baik. Dia akan menghancurkan semuanya, sehingga dia akan membuat satu zaman yang baru, yaitu zaman haleluya, zaman Tuhan, zaman ilahi, zaman Kristus, budaya Kristus, adat Kristus, haleluya, karakter Kristus, hidup Kristus, ucapan Kristus, semuanya hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada lagi yang lain semuanya binasa, hanya Yesus yang tidak binasa. Oleh sebab itu kami tinggal di tempat yang tidak binasa. Yesuslah tempat yang pasti yang membuat kami tidak binasa. Karena itu kami tetap tinggal di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kami. Oh, luar biasa Tuhan, luar biasa. Luar biasa Yesus, luar biasa. Berkati terus GPS Metanoia, berkati Metanoia, berkati subscribe semua, berkati semua yang sudah mendukung Injil Kerajaan Allah, diberitakan sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Beritakan, berkati mereka-mereka yang sudah terus mendukung pelayanan Metanoia, sehingga bisa menopang GPS Metanoia. Oh, luar biasa Yesus, Engkau Tuhan Allah yang hidup, Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami tidak perlu menjalankan proposal, kami punya
pegang kuasa, kami cukup bicara, maka Tuhan akan menggerakkan hati raja-raja. Karena hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Raja-raja pasti punya hati. Hanya raja bangsat yang tidak punya hati, tapi raja-raja pasti punya hati. Oleh sebab itu semua raja-raja hatinya tunduk kepada Yesus, karena dialah yang akan menuntun raja-raja itu nanti datang kemari untuk berikan setoran buat kami, karena mereka harus beri upeti untuk bagi rumah Tuhan, bagi kerajaan Allah. Karena kami yang punya bumi ini, karena bumi adalah milik Yesus, Yesus Tuhan Allah Bapa kami, maka apa yang punya Bapa kami adalah punya kami. Karena itu kami kaya raya di dalam Yesus. Kami tidak perlu pegang, kami tidak perlu lihat, kami tidak perlu bukti, kami hanya butuh firman. Karena firman berkata kami kaya di dalam Yesus, ya kami kaya di dalam Yesus. Karena firman berkata kami diberkati di dalam Yesus, ya kami diberkati di dalam Yesus. Dan kami tidak perlu bukti, kami tidak perlu lihat, kami hanya percaya. Karena firmannya yang mengatakan, makanya kami percaya. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Kami anak Allah, kami milik Allah, kami ahli warisnya Tuhan, kami pemilik bumi ini. Silakan orang yang punya sertifikat, tapi kami yang punya, pemiliknya adalah kami. Silakan orang yang memiliki sertifikat, tapi kami merasakan memiliki bumi ini karena Tuhan yang mengatakan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan merawat bumi ini dengan cara-cara yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami butuh hikmat untuk bisa menyelesaikan misi Tuhan di muka bumi ini. Sebab tanpa hikmat-Mu kami akan nyasar, kami akan masuk ke got. Tapi dengan hikmat Tuhan kami berjalan di jalan Tuhan, karena Engkaulah Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain lagi. Jalan lain jurang. Jalan Yesuslah yang selamat. Karena itu kami di jalan Yesus, jalan yang membuat kami selamat, tidak akan masuk jurang. Ramasakata karabas. Kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu, kebenaran ini memberkati kami, memerdekakan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Sambut tahun 2021 dengan meriah. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan Allah. Semangat yang baru, hari yang baru, berkat yang baru, hidup yang baru, pemahaman yang baru. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Yesus. Luar biasa Tuhan. Luar biasa di tahun yang baru ini. Kami masih bisa hidup. Kami masih bisa merayakan di pergantian tahun ini. Kami bersyukur Tuhan. Isi kami oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Seterang apapun lampu dikasih PLN, tanpa terang Kristus tetap gelap. Tapi ketika terang Kristus menerangi kami, PLN mati, kami tidak akan jatuh dalam dosa. Karena ada terang Tuhan. Tapi seterang apapun terang matahari, kalau tidak ada terang Tuhan, kami akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau terang Tuhan yang menerangi kami, segelap apapun bumi ini, kami tetap hidup dalam Tuhan. Kami tidak jatuh dalam dosa. Lepaskan semua mereka-mereka yang masih terikat oleh dosa. Dimanapun kau berada, aku berkata kepadamu hari ini, ini adalah pergantian tahun, ini adalah tahun baru. Aku berkata kepadamu, lepaskan, tanggalkan semua dosa-dosa yang mengikat, yang membelenggu hidupmu. Hari ini, apapun yang membelenggu hidupmu, najis, cabul, zina, kotor, jijik, bahkan sakit hati, dendam, benci, khawatir, bimbang, ragu, dan hal-hal yang lainnya, semuanya yang tidak terucapkan saya dari sini, lepas dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus, sehingga engkau bisa menjalani tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemenangan. Oh ya masakalahina masikada. Siapapun saudara, baik itu pejabat, baik itu orang-orang masyarakat biasa, baik itu orang-orang intelektual, baik itu mereka ilmuwan-ilmuwan, engkau hari ini tidak boleh mengandalkan pemikiranmu yang kau andalkan dengan cara manusiawi, tapi andalkanlah Yesus. Maka hidupmu akan selamat. Hidupmu akan dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Selamat tahun baru. Selamat 2021. Haleluya. 2021 pasti lebih baik daripada 2020.
Karena apa saya katakan 2021 lebih baik? Karena ada tambah satunya. Berarti pasti kalau tambah baik. Haleluya. Sudah tinggal 2020. Sekarang kita berjalan di 2021. Dan 2021 harus lebih baik daripada 2020. Karena kita tidak mundur, tapi kita maju. Haleluya. Maju untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena kita bukan turun tapi naik. Kita bukan mundur tapi maju. Karena itu kita menyambut 2021 dengan sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Bagi saudara-saudariku, mungkin saudara sekarang ada yang di villa, ada yang di apartemen, ada mungkin Anda yang di tempat-tempat wisata, ada Anda yang piknik dan seterusnya dan sebagainya. Ingat baik, haleluya, Anda harus intim dengan Tuhan, intim dengan Yesus. Jemaat-jemaat yang di luar kota, kau harus sungguh-sungguh intim dengan Yesus. Haleluya. Jangan kau bilang di rumah kau mau berdoa, tapi ternyata kau nggak lakukan itu. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini bertobatlah. Yang berkata di rumah saja saya berdoa. Mau berdoa buat sama-sama keluarga. Tapi ternyata kau nggak bisa berdoa. Kau hanya duduk-duduk di kursi saja. Lihat handphone sana sini. Handphonemu padahal abal-abal. Tapi kau lihat sana sini. Oh haleluya. Bertobatlah kau. Karena kau harus bertobat. Kalau nggak bertobat kau nggak akan bisa melihat kerajaan Tuhan. Nikodemus bukan orang jahat. Dia seorang pemuka agama. Dia orang baik. Tetapi dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena dia belum bertobat. Belum dilahirkan oleh roh dan firman. Karena itu engkau harus dilahirkan oleh roh dan firman. Barulah engkau bisa menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Barang siapa dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya, haleluya. Dan yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Karena dia sudah ketinggalan jauh. Asal engkau tidak stagnan, asal engkau terus berjalan, maka makin lama yang dulu makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai akhirnya engkau tidak bisa lihat dirimu lagi yang dulu. Engkau hanya lihat masa depanmu. Karena yang dulu itu sudah hilang. Masa depanmu yang tetap menunggu engkau di sana. Karena itu jangan hidup di masa lalu, tapi hiduplah di masa depan. Karena masa depanmu sudah Tuhan siapkan. Masa depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Luar biasa. Haleluya. 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 Kita mewakili mereka-mereka yang sekarang lagi berkeliaran. Saya katakan dari sini, jangan berkerumunan di sana. Di sana tidak ada janji, tidak ada kepastian. Tapi Anda berkerumun di sini, ada kepastian, ada janji dari Tuhan. Amen. Tuhan akan mengcover. Karena dia tahu bahwa kita sedang menjalankan misinya. Kita dutanya. Kalau duta pasti harus di backup oleh kerajaan yang mengutus. Karena itu kami di sini berkumpul menyembah dan memuji Tuhan. Karena kami percaya kami melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. 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 Bagi rekan-rekan, saudara-saudariku khususnya yang sudah subscribe, ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat semua saudara. Dan saya ucapkan selamat tahun baru. Dan mohon maaf lahir dan batin jikalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati saudara semua. Bahkan mungkin ada kekeliruan-kekeliruan yang tanpa saya sengaja. Anda harus memaafkan. Tapi Anda harus juga, haleluya, haleluya, minta maaf kepada orang-orang lain yang Anda telah berbuat salah kepada mereka. Karena kalau Anda tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Karena itu Anda harus mengampuni, maka Bapa di sorga pasti mengampuni. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi semua sekalian yang subscribe, yang sudah mendukung pelayanan kami, sehingga kami bisa melayani walaupun jumlah jemaat yang sedikit, yang tidak seberapa, dan mereka orang-orang biasa,
yang kolektifnya pun tidak cukup untuk operasional, bayar listrik, telepon dan segalanya. Tetapi karena Anda diberkati Tuhan lewat channel Metanoia, maka kami tidak akan pernah kekurangan. Karena kami selalu tahu Tuhan pasti buka jalan. Ada sumur satu ditutup, Tuhan buka 3 sumur. 3 sumur ditutup, Tuhan buka 10 sumur. Keran satu ditutup, Tuhan buka keran yang lain. Karena masih banyak orang-orang yang rindu memberkati Metanoia. Oleh sebab itu, kami hari ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan Metanoia. Haleluya, 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 haleluya. Dan doakan juga rencana keberangkatan kami tanggal 4 ke Aceh, Banda Aceh, Darussalam. Tuhan berkati supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus di sana. Karena kita tahu di sana 0 kilometer serambi Mekah. Kita harus doakan supaya mereka-mereka mengenal jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Saya pesankan dari tempat ini bagi semua orang-orang yang sudah, haleluya, memberikan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun dan macam-macam beberapa waktu yang lampau, dan selamat tahun baru kepada saya yang tidak bisa saya balas satu persatu. Saya mohon maaf karena ya kemarin aja selamat Natal itu kalau nggak salah ada 700 orang yang mengucapkannya. Jadi saya mohon maaf, baik itu yang berpangkat maupun tak berpangkat, yang pejabat maupun tak pejabat, yang orang-orang biasa dianggap manusia, tapi di hadapan Tuhan kita semua adalah pejabat Tuhan. Semua kita adalah, haleluya, pegawai-pegawainya Yesus. Kita adalah PNS, pegawai negeri sorga. Haleluya. Jadi semua di mata Tuhan kita sama. Hanya di mata manusia lah perbedaan pangkat, perbedaan jabatan, perbedaan uang, perbedaan harta. Tapi di mata Tuhan kita semua pegawainya Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Buat yang ditarahkan, selamat tahun baru. Buat yang di Malaysia, buat yang di Singapura, di Taiwan, di Amerika, di negara-negara lain yang sudah subscribe, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang ada di negara lain yang cinta channel Metanoia, saya ucapkan selamat menikmati pergantian tahun, selamat tahun baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Bagi rekan-rekan yang di Indonesia juga, saya katakan semua saudara, khusus rekan-rekanku yang bertugas di kepolisian, hiduplah dalam Yesus. Jangan setelah pensiun kau baru melayani Tuhan. Sekarang waktu ada bintangmu, layanilah Tuhan. Nanti bintangmu akan copot berapa tahun ke depan, baru kau datang sama si Lubis. Jangan, haleluya. Sekarang waktu berbintang, engkau datang melayani Tuhan. Jangan takut, gak dapat jabatan. Percayalah, kalau kita sungguh sama Yesus, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Haleluya, haleluya. Rekan-rekanku yang di TNI, tidak perlu kusebut satu persatu namanya. Engkau jangan lagi hidup dengan cara-cara lama. Percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Yesus, maka Tuhan yang akan mengangkat engkau. Tuhan bisa menggerakkan hati komandan-komandanmu untuk mengangkat engkau menjabat di jabatan-jabatan tertentu, asal engkau mengandalkan Tuhan tanpa harus sogok. Haleluya, 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 haleluya. Rekan-rekanku yang di Dishub, termasuk komandan-komandan Dishub yang aku kenal, tidak perlu kusebut satu persatu namanya. Aku ucapkan selamat tahun baru, dan mari kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah takut sama manusia, takutlah sama Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pengusaha-pengusaha dimanapun kau berada, takutlah akan Tuhan. Haleluya, maka hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan diberkati. Oh, haleluya. Polisi-polisi yang ku kenal, yang sudah
murtad, tinggalkan Yesus, kembali ke Yesus. Percayalah, engkau pasti diampuni. Yakinlah, engkau pasti diampuni. Kembali ke Yesus, mengasihi Yesus, dan cintakan Yesus. Engkau pasti akan diampuni dan diberkati. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka semua, biar mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau dengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami di dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di semua perusahaan yang saya ketahui, hari kemarin sudah tutup buku. Ya. Saudara, apa kaitannya dengan pergantian tahun ini? Kaitannya dengan pergantian tahun ini adalah kita juga tutup buku. Haleluya. Artinya tutup buku, kita punya catatan-catatan masa lalu yang ada di buku yang mungkin orang lain nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu, karena Tuhan bisa melihat buku itu. Walaupun buku itu tidak pakai kertas, tetapi Tuhan punya mata untuk bisa melihat apa yang tertulis di dalam buku itu. Oleh sebab itu, mari kita minta darah Yesus menutup semua tulisan-tulisan yang jahat. Haleluya. Perbuatan-perbuatan yang gak benar, perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan-perbuatan yang najis, yang kotor, yang tidak baik, mari kita kuburkan malam ini. Haleluya. Dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Haleluya. Karena siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada tahun-tahun yang lalu mungkin cita-cita kita yang tidak tercapai, mungkin doa-doa kita yang tidak terkabulkan, tentu kita perlu cari tahu. Kita perlu evaluasi, kita perlu koreksi, introspeksi diri kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua ada sebab dan akibat. Ada hukum yang namanya sebab dan akibat. Di bumi ini ada hukum sebab dan akibat. Di dalam Alkitab ada hukum sebab dan akibat. Itulah Galatia berkata, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Oleh karena itu saudara, mari malam yang baru ini. Maksud saya malam yang baru karena kita masuk tanggal yang baru dan tahun yang baru. Kita mulai berbenah diri. Haleluya, haleluya. Berbenah diri saudara. Karena biasanya kalau sudah mau Natal banyak orang sibuk. Haleluya. Oh, latihan Natal, latihan nyanyi, latihan kor, latihan itu. Bahkan pendeta pun sibuk pakai jas apa, pakai ini, latihan khotbah dan seterusnya dan sebagainya. Tema, subtema, apa yang dibuat dan seterusnya dan sebagainya. Haleluya. Dan setelah lewat Natal, mereka lupa untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan mau tahun baru juga demikian. Orang berbondong-bondong untuk ke mall untuk cari baju baru. Padahal pandemik, mereka tetap berbondong-bondong seperti kami tadi ke mall untuk cari baju anak-anak. Tetap mall penuh. Kenapa? Karena mereka ingin menyambut tahun yang baru ini. Tetapi mereka tidak sadar sebenarnya Tuhan hanya memerlukan hal yang sederhana yang kita semua bisa kasih. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang pangkat, pejabat, penjahat, semua bisa kasih, yaitu memberikan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ada beberapa hal saudara, kenapa kadang-kadang masih banyak yang terkendala, ya, visi dan misi kita atau doa-doa kita yang terhambat. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Oke? Kita baca sama-sama. Sudah? Sudah, kita baca. 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya akan bahas dengan pelan buat kita semua supaya kita ngerti, kita paham. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tentu bukan berarti ini masalah tangan Tuhan itu panjang banget seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Tidak. Artinya tangan Tuhan tidak kurang panjang, artinya Tuhan tidak
pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Haleluya. Itu artinya. Jadi dia punya banyak cara. Anda hanya terbatas, tapi cara Tuhan tidak terbatas. Itu yang dimaksudkan ayat ini. Ya, terus dikatakan untuk menyelamatkan. Apa yang dimaksudkan untuk menyelamatkan, saudara? Yang dimaksudkan untuk menyelamatkan di sini bukan berarti hanya sekedar di mana kita tidak tabrakan, kita tidak serempetan, atau mobil kita tidak ditabrak orang. Bukan. Menyelamatkan di sini artinya kita tetap dalam pelukan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ini bukan sekedar cerita sorga, tapi ini cerita di bumi dan di sorga. Karena Yesus berkata, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga. Artinya saudara, walaupun orang lain lihat kita masih nginjak tanah, tapi sesungguhnya kita sudah di dalam kerajaan yang berbeda. Kita sudah di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita buka satu ayat, contohnya di Kolose. Siapa yang bisa cepat coba? Kolose 1. Haleluya. Itu banyak uang tahun baru. Itu nanti kita bagi. No, banyak. No. Haleluya. Haleluya. Itu saya lihat uang banyak. Haleluya. 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 Sudah? Habis ini kita pembagian. No, banyak. No. Itu gue lihat ada yang 100.000, yang berapa. Haleluya. 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 Siapa tadi yang saya suruh baca? Kolose 1 ayat 3. Haleluya. Ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Cepat. Haleluya. Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ya, jadi selain Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga, dikuatkan dengan ayat ini. Dan yang menulis ini adalah seseorang yang begitu intim dengan Tuhan, yang begitu dahsyat. 14 surat dia tulis karena dia begitu peka dengan suara Tuhan. Makanya dia katakan, haleluya, haleluya, kita sudah dipindahkan. Haleluya, bukan di dalam kerajaan dunia lagi, tapi di dalam kerajaan anak yang terang. Di dalam kerajaan Yesus, dia maksudkan demikian, saudara. Saudara, di kerajaan Yesuslah kita sudah ada, saudara. Karena itu, di kerajaan Yesus, pasti kita terpelihara, terjaga, terlindungi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan Anda pikir apa yang kita buat ini sederhana. Tidak. Yang kita buat ini luar biasa. Kenapa? Karena nanti pasti bisa ribuan orang yang nonton. Bukan hanya saudara, mereka pun diberkati apa yang kita buat hari ini. Dengan kata lain, ada jemaat kita berarti minimal 2.000 gitu loh. Haleluya. Kalau khotbah, kalau mengkantor bisa ratusan ribu kadang. Ya, oke. Terus dikatakan di ayat 2, apa yang menyebabkan? Dikasih tahu di sini hukum sebab dan akibat. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi karena tidak ada sebab. Semua ada sebab. Suami istri berkelahi pun ada sebab. Semua ada sebab. Orang jatuh pun dari motor ada sebab. Bukan takdir. Ada sebab. Bukan takdir Tuhan. Bukan. Tapi sebabnya apa? Ya nggak hati-hati, terlalu kencang, bannya sudah botak, entah juga namanya apa namanya, rimnya blong dan segala macam. Oke, ayat 2. Jangan Anda percaya dengan takdir buruk, karena Tuhan kita tidak mentakdirkan takdir yang buruk. 3, 2, 1. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Haleluya. Saudara, apa kejahatan maksudnya di sini? Orang berpikir kejahatan itu mencuri, merampok, membunuh, berzina, dan seterusnya. It's okay, anyway, no problem. Itu memang adalah bentuk-bentuk kejahatan. Tetapi itu bukan arti konkret kejahatan. Arti kejahatan itu adalah kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika Anda tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, itu sebuah kejahatan. Haleluya. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan Yesus, artinya Anda orang benar. Berarti tidak cukup orang hanya baik. Orang harus tinggal di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat yang keempat, Yesus berkata, tinggal di dalam aku di dalam kau. Haleluya. Jadi saudara, kejahatan adalah ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Itu sebuah kejahatan. Haleluya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Haleluya.
Kata tidak mendengar bukan berarti dia tidak dengar. Misalnya begini, Ahmad Sanjan coba ngomong pelan. Saya nggak dengar. Bukan begitu berarti. Dia tetap dengar. Karena Tuhan itu tidak bisa tuli, Tuhan pasti dengar. Tapi apa di sini dimaksudnya tidak mendengar? Dia tidak mengopeni. Haleluya. Dia tidak respon dengan doa-doa. Dia tidak respon dengan permintaan kita. Sebabnya apa dia tidak respon? Sebabnya apa dia tidak peduli? Apa penghambatnya? Coba lihat dong ayatnya. Penghambatnya apa? Ialah karena segala dosa. Jadi dosalah yang menghalangi, menghambat. Jadi kalau nggak ada dosa pun Yesus nggak perlu datang ke bumi ini. Ya, tapi karena ada dosa, maka Yesus datang ke bumi ini. Kalau ada orang berpikir bahwa dia bisa hidup tanpa Yesus, berarti dia bisa hidup kudus tanpa Yesus. Saya katakan orang seperti ini adalah orang yang sombong. Orang tidak mungkin bisa hidup kudus tanpa Yesus. Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Mungkin ada pertanyaan dari orang-orang tertentu. Kalau gitu enak dong ikut Yesus katanya. Buat dosa lagi, buat dosa lagi. Ya kita kan sudah ditebus, itu keliru. Haleluya. Haleluya. Barang yang sudah digadekan, saya tebus dari penggadean, itu sudah di tangan saya. Jadi kalau barang itu sudah di tangan saya, itu suka-suka saya. Saya mau injak, saya mau buang, saya mau bakar. Artinya, kalau kita sudah ditebus, berarti bukan suka-suka kita lagi. Itu suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berarti kalau kita sudah ditebus, kita nggak punya hak atas diri kita. Yang berhak adalah Sang Penebus. Berarti suka-suka dia. Dia mau buat kita seperti apa, itu urusan dia. Tapi yang jelas, Alkitab bilang, di Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, kita ini orang-orang yang berbahagia. Kita ini orang-orang yang harusnya bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin melakukan ini. Tapi ada beberapa hal yang menghalangi mereka. Pertama karena kedagingan, yang kedua karena takut pandemik, karena takut coronavirus. Tetapi kita bisa berkumpul. Gereja ini tidak pernah tutup. Sejak ada coronavirus di Indonesia, tidak pernah tutup gereja ini. Sampai neo normal. Sedangkan waktu pemerintah belum mengizinkan, gereja ini tetap jalan. Apalagi neo normal, pasti. Itu sudah pasti bebas. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Jemaat satu pun tidak ada yang kena coronavirus. Haleluya. Haleluya. Ini kalau hari Minggu, puji Tuhan. Kalau memang tidak hari libur begini, ini hampir penuh. Haleluya. Artinya kalau 50 orang aja dengan kondisi seperti ini berarti rapat-rapat. Memang sorry saja. Kalau dengan protokol kesehatan itu tidak masuk. Tidak masuk. Itu akan gugur. Nah, karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi saudara, kalau memang kondisi masih seperti itu, ada campur tangan Yesus. Sehingga kita semua dibuat Tuhan sehat walafiat. Haleluya. Saya tidak menentang protokol kesehatan. Tetapi dalam kondisi tertentu, kita tetap dilindungi Yesus. Haleluya. Makanya sebulan 2 kali saya terbang kemana-mana buat KKR. Saya salami itu. Kadang yang datang 300 orang, 100 orang. Lihat di YouTube saya salami. Kenapa? Karena saya tahu, saya jalan dalam misi Yesus. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya tidak sembarangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya harus menggunakan protokol kesehatan. Karena saya tidak lagi dalam menjalankan menjalankan tugas sebagai duta pada waktu-waktu tertentu. Tapi pada waktu tertentu saya menjalankan tugas sebagai duta, maka kerajaan Allah lah yang membackup saya. Dan dia tidak pernah mempermalukan saya. Itu sebabnya sampai hari ini saya tetap sehat walafiat. Pandemik, coronavirus, itu sudah takluk dengan nama Yesus. Haleluya. Karena coronavirus itu nama. Setiap yang ada nama lah. Kecuali dia nggak ada nama, itu tidak tunduk kepada Tuhan. Oh Pak, ini nggak ada nama. Ada. Namanya apa? Ubin. Ini nggak ada nama. Ada. Ini namanya karpet. Ini nggak ada nama. Ada. Ini namanya aqua. Ini namanya tisu. Apalagi ada nama Anda lebih bagus lagi daripada tisu. Mana ada nama orang tisu. Namamu siapa, Dek? Tisu. Namamu siapa, Bang? Tisu. Tapi mau nama apapun itu harus tunduk kepada Yesus. Kenapa? Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya.
Bahkan sampai sekarang ini di sosmed ini aneh-aneh ya. Pendeta pun kayaknya kacau balau. Memperdebatkan nama. Silahkan kau mau buat nama sejuta nama. Nama Tuhan itulah, inilah. Tetapi Yesus nama di atas segala nama. Itu saya menaklukkan otak-otak orang seperti itu hanya dengan sekedar. Oke, oh itu ya. Oh jadi Yahweh, oh bagus. Oh jadi Yahweh, oh bagus. Adonai, oh bagus. Oh Yehova, oh bagus. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus berkata segala kuasa di sorga, di bumi sudah ada pada seluruh. Bukan separuh, bukan 99%. Segala, baca Matius 20. Segala. Haleluya. Segala, berarti tidak tersisa lagi. Segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Haleluya. 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 Apa artinya misalnya Pak Binen ini seorang raja, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia hanya duduk di dandani manis-manis, duduk. Nggak boleh apa-apa. Yang berperan saya, karena segala kuasa sudah ada pada saya. Dia nggak punya kuasa lagi. Memang dia raja, udah nggak ada lagi. Udah legal standingnya, udah tanda tangan semua seluruh rakyat menteri. Nggak ada. Ini boneka doang. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Jadi kalau kau panggil Allah, kau belum tentu ketemu Yesus. Kau panggil Tuhan, belum tentu ketemu Yesus. Tapi kau panggil Yesus Kristus, engkau ketemu Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Makanya inilah penghambat yang pertama, saudara. Karena penghambat yang pertama itu adalah, haleluya, adalah kejahatan kita dan dosa-dosa kita. Mari kita introspeksi, evaluasi, koreksi diri, supaya di tahun 2021 kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Haleluya. Karena kalau dalam Kristus baik itu berarti benar. Kalau di luar Kristus baik itu belum tentu benar. Kalau dalam Kristus baik itu pasti benar. Haleluya. Itu beda. Baik dan benar itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi yang pertama ini, karena dosa-dosa dan kesalahan, kejahatan kita yang menghambat. Haleluya. Terus saudara, kalau kita baca di Yakobus pasal 4. Haleluya. Kita baca Yakobus pasal 4. Saya tidak persiapkan tadi khotbah dengan begitu persiapan yang matang. Tapi saya tahu betul ini Tuhan yang pimpin saya, supaya di tahun yang akan datang kita lebih baik lagi dan lebih sukses, berhasil. Apa yang dibuat tangan kita berhasil. Yakobus kita buat, Yakobus kita buka. Haleluya. Yakobus pasal yang saya lihat, haleluya, ketiga. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Ini penghalang penghambat juga. Haleluya. Penghalang penghambat. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Saudara, jadi ternyata ada orang yang salah berdoa. Haleluya. Doa tidak ada salah, tapi orangnya yang salah. Salah berdoanya. Doa tidak salah, tapi orangnya yang salah berdoa. Haleluya. Haleluya. Kenapa orangnya yang saya katakan salah berdoa? Karena di sini, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Jadi Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Jadi kaitannya ke sini, bukan doanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Doa nggak bisa salah. Misalnya saya berdoa, di dalam Yesus aku percaya, engkau dasar luar biasa ajaib. Terus ada orang bilang, ya itu saya percaya, karena dia cadel. Tetap benar. Haleluya. Kalau orangnya benar. Haleluya. Jadi doa benar itu karena orangnya benar, bukan karena doanya yang benar. Makanya saudara, yang membuat banyak hal dalam hidup kita yang belum terrealisasi, mari kita introspeksi, koreksi diri kita. Siapa tahu memang kita meminta sesuatu hanya untuk egosentris, kepentingan pribadi. Makanya doa-doa saya rasa nggak ada satupun yang nggak dikabulkan. Semua dikabulkan, satu-satu dikabulkan, semua dikabulkan. Haleluya. Saya cukup aja, kita kamera kok cuma satu nih. Tapi mahal Pak, 25 juta. Enggak lah begituan. Enggak.
baru ngomong gitu aja besok langsung dapat kamera lagi. Kita udah punya 2. Oh, komputer nggak cukup 1 ya, sorry. Laptop, karena kita kalau di luar kota itu harus bisa cepat ngedit. Baru ngomong gitu langsung besok. Jadi saudara, kalau kita dan lain-lain. Tentunya banyak lagi yang lain. Itu hanya hal-hal yang sepele, yang sederhana saja, yang gampang dipahami. Nanti kalau saya cerita lebih tinggi, nanti takut saya banyak yang nggak paham, ya. Haleluya. Jadi Yesus juga bilang, kalau aku bicara hal-hal yang bumi aja kok nggak ngerti, apalagi aku bicara yang surgawi. Haleluya. Jadi banyak orang berdoa untuk hawa nafsu. Makanya ketika dia dapat banyak, dia lupa Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Haleluya. Mungkin Anda di sini berkata, oh enggak, kalau aku dapat rezeki berlimpah 5M, aku makin sungguh dengan Tuhan. Engkau dengan Tuhan, Tuhan lebih tahu hatimu. Haleluya. Oh, tapi saya tidak punya niat. Kau tidak punya niat, tapi Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kau tidak niat untuk mencuri, tapi Tuhan tahu kau akan mencuri. Haleluya. Haleluya. Kenapa kau tidak ada niat untuk mencuri? Memang tidak ada kesempatan, tapi ketika engkau lihat dompet orang jatuh, kau ambil. Haleluya. Pinter lagi dia, ya. Karena doa di rumah Tuhan Yesus, kontrakan belum terbayar, listrik belum terbayar, semua gitu belum terbayar. Tuhan buka jalan. Wih, pas di jalan begitu, ada dompet orang, duitnya banyak, jatuh. Tuhan, kau kabulkan doaku. Luar biasa Tuhan, engkau baik. Terus diinjaknya lah dompet itu kan. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah sambil lihat orang ini, Maha kuasa. Waktu orang nggak lihat baru, oh Allah kuasa. Saudara, ya itu disebabkan karena apa? Disebabkan hawa nafsu. Kalau dia nggak karena hawa nafsu, dia tahu itu bukan miliknya. Haleluya. Dia akan panggil, bang, mas, ini mas, uangnya jatuh mas. Oh, haleluya. Oh ya Pak, saya pernah Pak lihat uang orang jatuh Pak. Saya panggil mas. Berapa? 5.000. 5.000. Ini masalahnya kalau 1M. Haleluya. Jadi saudara, mari ya kita introspeksi, evaluasi diri kita supaya 2021 kita sukses, berhasil. Karena saya yakin percaya Tuhan menciptakan kita untuk berhasil, untuk sukses. Dulu saya punya paradigma yang keliru karena saya dari Islam. Jadi paradigma saya keliru. Saya bodoh karena takdir, saya dipenjara karena takdir, saya miskin karena takdir, semua karena takdir. Bahkan orang mati bunuh diri pun karena takdir. Orang tabrak kereta api karena takdir, semua karena takdir. Tidak. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya untuk kita. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya! Ini saudara baru jam 2, masih 6 jam lagi. Haleluya. Haleluya. Heran ya, khotbah saya ada yang 3 jam tapi yang nonton ribuan juga ya. Lucu juga saya pikir. Ada orang khotbah 15 menit yang nonton cuma 200. Saudara, jadi inilah yang membuat pemisah. Mari kita bereskan sehingga kita tidak egosentris ke diri kita. Haleluya. Hanya fokus ke Yesus saja. Haleluya. Semua apa yang kupunya itu punya Tuhan. Karena apa? Aku sebenarnya tidak punya apa-apa. Tuhan yang punya apa-apa. Tapi karena aku di dalam Yesus, apa-apa yang Tuhan punya itu jadi punyaku. Sedangkan Tuhannya aja punyaku, apalagi apa-apa yang punya dia itu pasti jadi punyaku. Haleluya. Haleluya. Kalau kau lihat ada cewek-cewek di sini, kalaupun belum nikah, tapi walaupun udah nikah, saya kasih contoh saja, tapi ada yang belum nikah. Kalau kau cewek, kau lihat ada orang laki-laki yang kaya raya. Kau jangan minta hanya mobilnya. Jangan minta hanya uangnya 100 juta. Tapi kau harus bisa mengambil hatinya, menggoda hatinya, sampai engkau punya dirinya. Kalau engkau punya dirinya, engkau memiliki pria itu, artinya apa yang dia punya, itu punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Maksud saya biar Anda maksud, ya. Jangan lakukan itu. Ini contoh, maksud saya biar Anda tahu. Haleluya. Apa yang kupunya itu punya istriku. Makanya kalau kita beli rumah, seperti saya kalau beli rumah-rumah misi di mana-mana, saya beli rumah cukup saya sendiri. Seperti yang di Kalimantan beberapa hari yang lalu, cukup saya sendiri tanda tangan. Tapi kalau saya mau menjual, istri saya harus ikut. Karena apa?
Karena dalam undang-undang negara kita, apa yang punya suami adalah punya istri. Haleluya. Jadi dalam undang-undang kerajaan Allah, apa yang punya Yesus Tuhan Allah Bapa kita, itu punya kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi 2021 kita harus berhasil, kita harus sukses, kita harus rebut. Yang dulu dimakan belalang begini, belalang bidan, belalang pelobat, belalang pelap. Yang dulu kita dihambat, dihalangi oleh iblis setan untuk meraih punya kita. Hari ini kita dobrak, kita rebut, kita rampas. Itu adalah hak kita, karena kita ahli waris. Haleluya. Haleluya. Kita ahli waris, kita bukan pembantu, kita bukan budak, kita ahli waris. Kita berhak untuk terima itu semua. Haleluya. Atau kamu sudah berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, mari kita buka di dalam Pengkhotbah. Dalam Pengkhotbah, saya tidak persiapan karena saya pikir tadi tidak ada yang datang jemaat. Ada yang bilang, ada yang pergi ke Hanyar lah, ada yang bilang pergi ke Inggris lah, kemana nggak tahu. Padahal Inggris lockdown, gue pikir. Iya, haleluya. Saya harap Anda paham maksud saya. Haleluya. Kita baca di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Haleluya. Ayat 11. 3, sudah? Ya. 3, 2, ayat 11. Ya. 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tadi seharusnya kita live streaming ya, langsung. Iya, sayang tadi langsung. Jadi mereka-mereka yang hari ini tidak tidur, yang merayakan malam tahun baru, mereka bisa lihat live streamingnya. Haleluya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya akan baca ya. Saya akan terjemahan eksegesinya ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya pasti nanti akhir-akhirnya indah. Oh Pak, tapi begini, tapi tenang aja kau, setia aja, taat aja, nanti indah. Haleluya. Saya tidak tiba-tiba seperti ini, enggak. Makan pakai nasi putih aja sama istri saya pernah ya. Tidur di rumah yang ditendang sedikit jebol juga pernah. Jadi tidak langsung seperti ini ya. Kemana-mana naik angkot, itu sudah saya alami. Sekarang malah bingung, kita mau pakai mobil yang mana, jadi bingung kita. Haleluya. Iya, jadi aku telah melihat, sini sudah. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Jadi kalau belum waktunya, dia kasih nanti nggak indah. Nggak indah. Banyak orang-orang kan kaya lupa Tuhan. Mendingan kita miskin cinta Tuhan. Kalau gara-gara kaya kita lupa Tuhan. Oh Pak, tapi kaya makin cinta Tuhan. Wih dahsyat banget dong, puji Tuhan. Kita nggak anti dengan kekayaan. Bagaimana mungkin kita bisa berkati orang sementara kita nggak punya duit? Coba. Sekarang gini, saya punya nasi hanya segenggam. Orang lapar, buat saya aja kurang. Tapi kalau saya punya 20 genggam, saya bisa kasih. Anda paham sampai di sini ya? Haleluya. Jadi saudara, kalau sudah waktunya itu nanti indah. Amin. Haleluya. Kan kadang-kadang suami istri itu harus saling memahami. Kadang ribut. Yang penting jangan cerai. Terus. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Terus. Nanti indah pada waktunya. Kenapa? Karena digesek jadi tajam. Haleluya. Jadi parang itu kalau sudah tajam saudara, saya dulu tinggal di kampung, itu memotong pohon aja, pohon-pohon yang segini cukup cek. Haleluya. Jadi kalau sudah digesek, tajam, kita menjadi orang yang berkualitas, itu maksudnya. Haleluya.
Jadi nilai seseorang itu bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari uang, ya. Jadi saya tidak bangga anakku kalau jenderal, kalau jadi DPR, kalau jadi wakil presiden, saya nggak bangga. Tapi saya bangga kalau anakku di dalam Tuhan Yesus. Oh Pak, tapi dia jadi DPR, ya tambah puji Tuhan dong. Kok berpikirnya terlalu cetek ya. Haleluya. Jadi bukan anti, tapi kita harus Tuhan lebih diutamakan dari semuanya. Haleluya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sebenarnya dia sudah berikan, tapi kita nggak peka. Karena kita nggak intim dengan Tuhan. Makanya saudara, pesantren kilat yang kemarin itu tujuannya bukan Anda harus sering datang kemari. Tidak. Itu tujuannya Anda bisa praktekkan di rumah Anda masing-masing. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi sama ibu, itu orang-orang itu datang lagi ya. Udah dipraktekkan belum pelajaran-pelajaran yang kemarin? Haleluya. Harus dipraktekkan di rumah. Haleluya. Jangan pas mau malam tahun baru aja kita doa. Haleluya. Memang besok mati. Kalau besok mati sih ya udah beres, ya kan? Hanya orang mati yang nggak bisa doa, orang hidup bisa. Jadi ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Haleluya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wah, saudara, ini orang menurut saya sangat jauh dari Tuhan. Makanya saudara, kita baca satu ayat ya. Ini pendeta-pendeta kadang nafsirkannya, kalau belum berubah otaknya, berubah otak pola pikirnya, pasti nafsirkannya lain. Kita baca dalam Yesaya. Satu ayat lagi, Yesaya 55. Ya. Kita baca di sini. Haleluya, sudah? Coba, sudah? Ayat 8. Oke? Yesaya 55 ayat 8. Sudah? 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi banyak orang mengambil ayat ini untuk membenarkan dirinya. Ya kan jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita kan bukan rancangan Tuhan. Wajar dong kita begitu dan begini jadi begini. Ya karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Lah, saudara baca ayat yang di atasnya. Haleluya. 3, 2, 1 ayat 7. 3, 2, 1. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang fasik meninggalkan apa? Orang fasik meninggalkan jalannya. Supaya apa? Supaya bisa mengikut jalan Tuhan. Haleluya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya, supaya bisa ikutin rancangan Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Baru di sini ayat 8. Seharusnya saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, peka dengan suara Tuhan, ayat ini begini: rancangan Tuhan menjadi rancanganku, jalan Tuhan menjadi jalanku, karena aku hidup di dalam Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita angkat hati, roh, pikiran kita, dua belah tangan kita. Kita mau tanggalkan semua yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidup kita. Sehingga mulai hari ini dan sampai seterusnya selamanya, kita akan melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada diskon. Saya tahu Natal, Tahun Baru, Idul Fitri banyak diskon di restoran, bahkan di mal-mal. Tapi justru di Natal, di Tahun Baru, malah nggak ada diskon bagi Tuhan. Malah suruh Tuhan bayar semua. Full. Haleluya. Taat. Haleluya. Anda paham maksud saya? Taat, bayar full. Haleluya. Barang itu, saudara, barang itu tidak bisa dibohongi. Kalau harganya mahal berarti itu barang berkualitas. Nggak bisa dibohongi. Iya. Tadi saya mau pasang gigi di sini, ada yang 1,5 juta, ada yang 250. Dia bilang barang nggak bisa dibohongi, Pak. Kalau yang 250 ini setiap hari bau. Karena bergeser-geser. Kalau ini enggak, ini dia menyatu dengan daging. Ya lah, oke lah, nanti saya pikirkan dulu, saya bilang. Haleluya. Jadi, saudara, kualitas itu sesuai dengan harga. Haleluya. Anda mau mahal? Tingkatkan kualitas hidupmu, Anda akan mahal.
Haleluya. Anda akan mahal. Haleluya. Makanya orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena kualitasnya udah mantap, ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena apa? Kualitasnya bobrok. Orang yang meninggikan diri itu kualitasnya bobrok. Tapi orang yang merendahkan diri kualitasnya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, mari kita tingkatkan kualitas hidup kita supaya kita bernilai. Amin. Jadi saudara, itu ada aura. Istilah bahasa yang gampang, aura. Kenapa saya yang seperti ini kok bisa banyak dekat dengan jenderal-jenderal dan segala macam? Bukan saya lebih pintar dari yang lain. Banyak teman-teman saya S3, S2. Tapi mereka nggak punya akses ke saya. Kenapa saya bisa punya? Itu aura. Haleluya. Itu aura. Amin. Kualitas hidup itu nggak bisa dibohongi. Walaupun orang itu nggak kenal kita, tapi kalau kita punya kualitas hidup, tetap kita ngomong langsung. Pak, mau kemana Pak? Gini-gini. Oh, ayo makan, ayo ini. Oh, Bapak pelayanan di mana? Oh, Pak ini. Haleluya. Makanya gereja kita sampai hari ini bisa berdiri. Belasan tahun. Kolektif 2,5 juta. Ini pengeluaran bisa sampai 5 juta bayar listrik, telepon, dan yang lain-lain semuanya sapam. Sedangkan kolektif 2,5 juta. Saudara bayangkan. Nah, kita nggak ngarapin perpuluhan karena bukan nggak ngarapin, karena memang nggak ada. Haleluya. Bukan kita bilang nggak usah bayar perpuluhan, memang nggak ada yang ngasih. Haleluya. Tapi saudara tahu, ya, belum lagi biaya hidup kami. Biaya hidup kami minimal harus ada 30 juta setiap bulan. Belum lagi biaya penginjilan, penerbangan. Setiap bulan harus ada sekitar 20 juta. Waduh, susah ngitungnya. Dari mana itu semua? Kualitas hidup kita. Jadi bernilai. Orang nggak kenal. Tapi karena kita punya kualitas hidup, itu Tuhan yang menjamah hati raja-raja. Haleluya. 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 Saudara, mari kita angkat hati roh pikiran kita, dua belah tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Pergantian tahun ini. Yang orang bilang tahun baru. Kami mau meningkatkan kualitas hidup kami secara rohani, sehingga kami bernilai, harga kami mahal, karena hidup kami berharga, berkualitas. Tentu jadinya hidup kami mahal. Orang akan membawa kami ke tempat-tempat yang penuh madu, penuh susu, penuh berkat melimpah. Karena mereka tahu bahwa kami orang-orang yang berkualitas, yang patut dipercaya, yang tidak mungkin korupsi, yang tidak mungkin mengentit, atau yang tidak mungkin mengambil yang bukan milik kami. Tuhan Yesus, kami mau hidup berkualitas. Jauhkan kebohongan, jauhkan dusta, jauhkan pikiran najis, cabul, kotor, zina yang tidak benar, yang tidak baik. Singkirkan dari hati kami, singkirkan dari pikiran kami. Biar kami fokus hanya Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.